Selamat malam Bapak Ibu, Romo, teman-teman sekalian. Kita memasuki serial yang ketiga. Kita akan belajar bersama tentang bagian penting kedua dari perayaan Ekaristi, yaitu liturgi Ekaristi itu sendiri dan ritus penutup. Tentu ritus penutup menjadi bagian yang sangat kecil, sedikit hanya penutup. Tapi bahwa sebagian besar kita akan bahas adalah untuk liturgi Ekaristinya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita memasuki bagian ketiga dan keempat dari perayaan Ekaristi, yaitu liturgi Ekaristi yang cukup banyak isinya, dan ritus penutup. Jadi ritus penutupnya sedikit. Ya. Liturgi Ekaristi, sekali lagi Bapak Ibu, di dalam misa itu merupakan puncak. Mengapa disebut puncak? Karena terutama di dalam Ekaristi itu ada doa syukur agung. Nah, di dalam doa syukur agung itulah persembahan roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Namun sekali lagi, kenapa tadi juga dikatakan Kak Lucy, bahwa puncak itu tidak akan sampai kita capai kalau kita tidak berjalan dari awal. Maka betapa pentingnya misa itu harus sebaiknya dari awal, meskipun toleransi itu adalah sampai kepada doa pembukaan, sehingga bisa mengikuti sabda dan mengikuti Ekaristi selanjutnya. Sekali lagi, misa terdiri dari dua bagian, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, yang masing-masing dibuka dan ditutup. Keduanya ini, sabda dan Ekaristi, itu berhubungan sangat erat. Mengapa? Itu merupakan satu tindakan peribadatan. Karena di dalam sabda, ibadat sabda, dalam liturgi sabda, di sanalah sabda Allah dihidangkan, diwartakan, untuk menjadi pengajaran bagi setiap orang beriman, dan menyiapkan orang beriman itu untuk masuk di dalam misteri Ekaristi. Nah, tubuh Kristus itu juga dihidangkan untuk menjadi makanan bagi mereka yang sudah menerima sabda. Sekarang kita dalami tentang martabat yang begitu pentingnya di dalam sakramen-sakramen gereja, 7 sakramen itu, di mana Ekaristi menjadi puncak dan sumber. Mengapa? Pertama, bahwa 7 sakramen, maka dengan demikian juga Ekaristi, itu merupakan tindakan Kristus sendiri bersama umat Allah yang tertata secara hierarkis. Maka tadi ada gambar gunung. Itu urutan, tidak bisa dibolak-balik. Baik gereja universal maupun gereja partikular, maupun setiap orang, Ekaristi merupakan pusat seluruh kehidupan Kristiani. Sebab dalam perayaan Ekaristi, disitulah puncak karya Allah menguduskan dunia. Dan sekaligus puncak karya manusia memuliakan Bapa lewat Kristus putranya di dalam Roh Kudus. Karena orang tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa mengimani Ekaristi. Kecuali itu, perayaan Ekaristi merupakan pengenangan misteri penebusan sepanjang tahun. Dengan demikian boleh dikatakan misteri penebusan tersebut dihadirkan untuk umat. Jadi setiap kali, setiap hari, setiap minggu, sepanjang tahun,
kita ini mengalami pengenangan misteri penebusan. Pengenangan ini bukan hanya sekedar kenang-kenangan ingatan, tetapi pengenangan itu sungguh-sungguh sebuah perbuatan, peristiwa, di mana penebusan itu dihadirkan terus-menerus. Seperti ombak di laut, itu setiap ombak itu tidak berhenti sepanjang waktu. Karena apa? Karena ada angin. Angin itulah Roh Kudus yang terus mengembuskan air untuk beribadah di pantai itu. Jadi seperti kita ini, Ekaristi itu seperti ombak di pinggir laut itu yang terus tidak henti-hentinya. Dia bukan hanya mengingatkan akan laut, tetapi laut itu sendiri hadir di dalam ombak itu. Jadi seperti itu. Nah, perayaan-perayaan atau ibadat lain, bahkan aktivitas kita umat Kristiani itu sangat erat terkait dengan perayaan Ekaristi. Karena apa? Ekaristi itu sumber dari rohani kita, dan seluruh pekerjaan kita itu dipersembahkan melalui Ekaristi itu. Jadi supaya Bapak Ibu teman-teman itu juga mengajarkan kepada umat bahwa Ekaristi itu bukan sekedar acara di gereja, tetapi sungguh-sungguh milik kita, sungguh-sungguh bagian penting. Mengapa penting bagi hidup kita? Karena dia itu sumber, kita kulaan roh, spirit, untuk meresapi seluruh kehidupan hari itu atau minggu itu. Tetapi juga dengan melalui Ekaristi itulah kita mempersembahkan, kita menyatukan seluruh pekerjaan kita itu kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Ekaristi adalah puncak dan sumber kita, sumber hidup kita. Maka tidak heran Bapak Ibu, kalau kita orang Katolik itu kalau tidak misa, itu sungguh-sungguh kekeringan dalam hidup. Karena apa? Karena kita sekian lama tidak datang ke sumber, dan sekian lama tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekarang maknanya liturgi Ekaristi itu bagi kita apa? Ekaristi merupakan puncak, dan bahkan dalam liturgi Ekaristi itulah kita menemukan makna hidup kekatolikan kita. Seluruh perayaan Ekaristi mulai kita masuk ke gereja sampai pulang dari gereja, itu puncaknya ada di liturgi Ekaristi. Dalam doa syukur agung sampai kepada doa penutup. Dalam doa syukur agung itu, imam melakukan pengenangan. Pengenangan ini sekali lagi Bapak Ibu jangan pakai bayangkan dengan, oh mengenang, itu berarti hanya perbuatan ingatan. Sayang dalam bahasa Indonesia, itu kata pengenangan itu dalam bahasa Ibrani itu anamnesis. Anamnesis itu bukan hanya sekedar peristiwa otak, mengingat-ingat sebagai peristiwa di masa lampau, enggak. Tapi sebuah pengalaman, kehadiran yang sungguh-sungguh nyata. Karena di dalam doa syukur agung, ini imam menghadap kepada Allah atas nama seluruh umat, untuk bersyukur kepada Allah, mempersembahkan korban yang hidup dan suci, dan ini merupakan persembahan gereja, korban gereja sendiri. Gereja yang sejati, gereja adalah tubuh Kristus, maka itu sebenarnya Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri, yang menjadi korban adalah Kristus sendiri, yang berkat kematiannya mendamaikan kita dengan Allah. Jadi relasi hubungan yang telah dirusak oleh dosa
dan kelemahan-kelemahan kita setiap hari dipulihkan. Kayak disolder kembali. Kita ini terhubung kembali. Disepuh kembali. Disulam kembali. Setiap kali kita ekaristi. Imam berdoa di dalam doa syukur agung itu agar tubuh dan darah Kristus menjadi korban yang berkenan kepada Allah dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Maka kami para imam itu ditahbiskan pertama-tama untuk melayani hal ini. Maka karena peristiwa ini khusus, maka diperlukan pelayan yang khusus untuk merayakan Ekaristi ini. Di dalam perjamuan malam terakhir yang kita rayakan seperti dalam Kamis Putih, Kristus sendiri menetapkan korban dan perjamuan Paskah yang terus-menerus menghadirkan korban salib dalam gereja. Korban Yesus itu bukan hanya di 2000 tahun yang lalu. Jadi seperti Bapak Ibu, kalau Anda mencintai anak Anda itu bukan hanya pada waktu melahirkan anak Anda. Tapi cinta Anda terus menyertai hidupnya anak Anda. Nah, demikian juga korban Kristus itu bukan hanya pada waktu di atas Golgota, tapi terus menyertai dalam dan melalui Ekaristi. Maka setiap kali imam atas nama Kristus melakukan perayaan Ekaristi itu sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada para rasul untuk terus melakukan itu. Maka itu yang diyakini oleh iman Katolik. Oleh karena itu, liturgi Ekaristi disusun oleh gereja sedemikian rupa. Ada misa harian, ada misa mingguan, ada misa hari raya, yang sungguh-sungguh supaya sesuai dengan kata-kata dan tindakan Yesus sendiri yang hidup sepanjang tahun. Nah, dalam Ekaristi itu pun ada 3 bagian penting yang menandai kata-kata dan tindakan Kristus itu sendiri. Yaitu pada waktu persiapan persembahan, roti dan anggur serta air dibawa ke altar, itu bahan-bahan yang sama juga digunakan oleh Kristus. Makanya kita tidak berani, kita tidak punya wewenang untuk mengubah-ubah itu. Karena Kristus menggunakan roti dan anggur, maka kita tetap setia untuk seluruh gereja ini menyadari bahwa dalam Ekaristi itu adalah tindakan Kristus. Dalam doa syukur agung dilambungkan syukur kepada Allah Bapa atas seluruh karya penyelamatan dan kepadanya dipersembahkan roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus bayangkan bersabda, inilah tubuhku pada waktu memegang roti pada hari Kamis sebelum dia wafat, itu bukan berarti lalu kita ini ya pura-pura drama. Yesus hanya berdrama saja. Enggak. Tuhan Yesus memegang roti dan mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Maka di situ sabda Yesus itu mewujud di dalam tindakannya dia ketika memegang roti itu. Maka ketika juga mengangkat piala isi anggur, inilah darahku. Itu juga wujudnya itu anggur, tetapi hakikatnya berubah menjadi darahnya. Karena sabda Yesus yang sedang memegang anggur itu. Maka Bapak Ibu ada dalam simbol-simbol sakramen, khususnya dalam Ekaristi, maka ada materia dan ada substansi dari materia itu.
materia yang tadinya adalah anggur, substansinya juga anggur, lalu karena dipegang oleh Yesus, materinya anggur, tapi substansi atau hakikat terdalam dari atau kenyataan terdalam, makna terdalam itu adalah darah pengorbanan dia. Itulah yang diteruskan oleh para rasul, para uskup, para imam. Maka kami pada waktu doa syukur agung itu adalah sungguh-sungguh menyatukan diri dengan Tuhan Yesus. Ini tangannya Tuhan Yesus yang sedang memegang roti. Wadahku, tubuhku, dagingku, dagingnya Didik. Tetapi ketika doa syukur agung adalah tubuhku, dagingku dalam wujud tangan, dan suaraku dalam wujud bunyi, huruf, kata-kata ini, substansi atau hakikatnya diubah menjadi perbuatan Yesus sendiri. Bahkan si Didik itu ikut ambil bagian seperti Anda semua untuk menyembah hormat pada tindakan dan kata-kata Yesus. Maka disitulah puncak misteri Ekaristi, di mana rahasia ini tidak mungkin tanpa Roh Kudus yang menerangi iman kita sehingga kita mampu beriman bahwa meskipun semua orang masyarakat datang melihat Ekaristi, wujudnya tetap roti, wujudnya tetap anggur. Tetapi mereka karena tidak punya iman, tidak menangkap, tidak mampu menembus anggur sampai kepada hakikatnya yang baru setelah terkena kata-kata Yesus itu tadi. Nah, melalui pemecahan roti dan komuni, umat beriman, meskipun banyak, mereka ini disatukan oleh roti itu. Maka disebut roti itu komuni. O bersama-sama, unus itu satu. Unus itu bahasa Latin, kalau bahasa Inggris berubah jadi one, tulisannya satu. Maka roti itu menjadi komuni yang menyatukan semuanya ini sungguh-sungguh menjadi satu tubuh. Maka Bapak Ibu, meskipun saya dulu pernah didatangi orang yang kecewa, kenapa Romo ini memberi saya kok hanya secuil kecil? Kok yang lain malah ada yang utuh, ada yang malah bagian pecahannya yang dari altar itu. Jadi kayak iri gitu. Apakah itu khasiatnya beda? Kalau gede itu khasiatnya lebih gede, kalau cuilan kecil itu khasiatnya kecil. Ya, karena belum sampai kepada misteri iman komuni. Maka kita ini, maka di pertemuan yang lalu saya nyebutnya sebagai semen. Kayak semen itu. Semen dan pasir itu yang diulet, lalu menyatukan batu bata menjadi bangunan rumah. Nah, kita ini dengan semua yang menerima roti dan anggur, loh kok nggak diberi anggurnya, Romo? Ya karena sebenarnya di dalam roti itu sudah disatukan dengan anggurnya pada waktu peristiwa liturgi Ekaristi itu sebelum komuni. Maka pada waktu anak domba Allah, Agnus Dei itu, imam memecah lalu mencuil sedikit, disatukan kembali dengan darah. Maka sebenarnya itu sudah tubuh dan darah satu. Nah, seperti dahulu para rasul menerima dari tangan Kristus sendiri juga begitu. Nah, maka Bapak Ibu, kita semua harapannya mampu dan menjelaskan juga kepada umat makna yang mendalam ini. Nah, kalau orang belum punya iman, belum punya Roh Kudus, sulit sekali untuk sampai kepada misteri ini, rahasia ini.
Maka disebut misteri atau rahasia karena diperlukan kacamata khusus untuk sampai kepada makna terdalamnya itu. Dulu ketika saya pastor mahasiswa, tahun 96 sampai 2001, sering kali mahasiswa yang non-Katolik itu ikut misa saya. Romo, saya pengen ikut misanya, saya pengen melihat misa itu kayak apa. Ya silahkan. Lalu mereka bertanya, Romo kok antri ngambil roti itu, rotinya itu harganya berapa Romo? Mahal enggak? Apakah saya boleh untuk minta? Gitu. Mungkin itu banyak khasiatnya ya Romo ya, sehingga semua orang antri ya, karena belum punya iman tentang komuni, maka mereka nggak paham tentang itu ya. Nah baik Bapak Ibu, memang urutan liturgi Ekaristi itu sendiri yang paling panjang, mulai persiapan persembahan sampai kepada doa sesudah komuni yang kita seringkali sebut doa penutup. Jadi mulai perarakan persembahan sampai doa penutup itulah liturgi Ekaristi. Lalu sesudah persembahan mempersiapkan altar, perarakan persembahan itu, nyanyian persembahan mengiringi perarakan persembahan, lalu doa terpujilah atas roti dan anggur, berdoalah semua untuk berdoa supaya menyatukan doa seluruh umat atas roti dan anggur yang dipersembahkan. Lalu ada pencampuran anggur dan air, lalu beberapa doa lain, lalu doa persembahan. Nah, doa syukur agung itu mulai dari prefasi, kudus, doa seruan permohonan atau epiklese, itu bukan doa umat loh ya. Ini doa seruan permohonan. Di dalam doa syukur agung itu ada seruan permohonan, ada kisah dan kata-kata konsekrasi atau institusi Ekaristi, lalu ada anamnese, itu ada model-model beberapa anamnese yang sekarang baru lagu-lagunya baru itu ya. Lalu doa persembahan atau korban itu setelah anamnese itu lalu imam mendoakan persembahan gereja ini. Lalu seruan permohonan untuk komuni, lalu doksologi penutup, yang mana imam mengangkat piala dan patena dengan roti dan anggur, atau kadang dibantu oleh konselebran untuk mengangkat ke atas. Lalu sesudah itu ada ritus komuni, yaitu di mana diawali dengan doa Bapa Kami, lalu ada doa sesudah Bapa Kami, itu namanya embolisme, sehingga kita menjawab sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa itu. Lalu sesudah itu doa damai, lalu pemecahan roti, lalu anak domba Allah, lalu doa persiapan undangan untuk komuni, lalu komuninya imam, lalu sesudah itu komuninya umat yang diiringi dengan nyanyian komuni, selesai itu pembersihan piala, lalu doa penutup atau doa sesudah komuni. Itulah susunan liturgi Ekaristi. Baik, mari kita singgung sekilas beberapa bagian penting. Bahan di dalam persiapan persembahan, bahan persembahan yang nantinya akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus itu dibawa oleh umat ke altar, diterima oleh imam. Umat yang membawa roti dan anggur lalu diterima oleh imam atau diakon dan diletakkan di atas altar. Dan sekarang juga sebagai persembahan, yang satu persembahan untuk Tuhan, yang satu persembahan kasih untuk sesama, itu diwujudkan dengan uang. Lalu dulu juga saya ketika di Kalimantan juga persembahan itu diwujudkan barang.
ada ayam, ada pisang, ada beras, dan sebagainya. Itu yang dipersembahkan bagi mereka yang miskin, yang kekurangan, dan untuk gereja ini adalah disebut dikumpulkan, karena dikumpulkan lalu disebut kolekte. Kalau doa kolekta, doa yang mengumpulkan seluruh umat menyambut sabda, itu doa pembukaan, itu juga dalam bahasa Latin disebut doa kolekta. Tapi beda. Lalu kalau ini disebut kolekte, itu adalah dikumpulkan di dalam gereja untuk persembahan kita bagi sesama yang membutuhkan. Lalu perarakan bahan persembahan sebaiknya diiringi dengan nyanyian persiapan persembahan, berlangsung sekurang-kurangnya sampai bahan persembahan itu tertata di atas altar. Harapannya begitu, sehingga kalau sudah di atas altar, imam sudah selesai menata, sebaiknya lagu itu sudah berhenti. Maka kalau ada bait-bait sebelumnya, sesudahnya itu sebaiknya tidak diperpanjang. Karena kalau diperpanjang lagu belum berhenti, romonya nunggu. Ya, nah sebaiknya diupayakan lagu persiapan persembahan itu bisa selesai paling tidak pada saat imam selesai menata persembahan di atas altar. Pertama-tama disiapkan altar atau meja Tuhan yang merupakan pusat seluruh liturgi Ekaristi. Di sana ditata corporale, purificatorium, lalu misale itu buku misa, dan piala. Nah, kita lihat sebentar peralatan-peralatan itu untuk sekedar kita juga tahu. Jadi yang untuk anggur, tempatnya anggur disebut piala. Jadi kita ingat-ingat kalau piala di bahasa Indonesia itu untuk hadiah. Padahal bentuknya yang mirip dengan piala, maka disebut piala. Tapi sebenarnya piala adalah tempat yang dikhususkan untuk anggur. Itu piala. Patena itu piringan untuk menadahi gogrokannya cuilan-cuilan atau serbuk-serbuk dari hosti, supaya tidak tercecer di meja. Meskipun meja juga sudah dijebrengi, dialasi dengan korporale itu, yang 3x3 itu, yang melambangkan supaya mengingatkan imam itu ingat akan Allah Tritunggal. Jadi di sana dibagi 3x3 itu. Lalu ada sibori yang dipadukan dengan piala. Di Katedral Surabaya juga ada untuk perayaan misalnya petabisan atau untuk pembaharuan janji imamat. Nah itu kita kadang menggunakan sibori yang juga piala. Jadi di tengah itu piala, lalu siborinya di pinggirnya itu untuk menaruh hosti kecil. Sibori itu seperti piala, tapi untuk menampung hosti kecil. Itu namanya sibori. Lalu gelas-gelas kecil untuk anggur dan air, itu namanya ampul. Lalu yang untuk mengelap tangannya imam sesudah mencuci piala dan sibori, itu namanya lavabo. Itu yang dan juga purificatorium. Purificatorium itu juga untuk mengelap ujung-ujung jari ini dan juga untuk menutup biasanya ampul. Itu kira-kira. Lalu ada pala. Itu yang penutup dari piala. Jadi kotak itu untuk menutupi supaya kalau lalat atau nyamuk tidak masuk ke dalam piala itu. Dan juga itu juga untuk meletakkan korporale kalau sudah dilipat supaya tidak masuk ke dalam piala. Ya. Itu sekedar nanti kalau Bapak Ibu ditanyai oleh orang tentang peralatan-peralatan di
di dalam liturgi Ekaristi. Roti dan anggur disiapkan di altar oleh imam sambil mengucapkan rumus-rumus doa yang telah ditentukan. Yang untuk roti hosti sendiri, untuk anggur sendiri. Imam dapat mendupai bahan persembahan yang telah disiapkan di altar, kemudian imam juga mendupai salib dan altar itu sendiri. Jadi kalau pendupaan itu yang didupai altar, lalu juga salib yang dari depan altar mendupai salib dan altar sekaligus bisa. Lalu juga imamnya itu didupai, karena sebentar lagi imam itu akan dikuduskan, dikhususkan, dispesialkan untuk menjalankan syukur agung, konsekrasi. Nah, maka imam dikuduskan, didupai. Lalu setelah itu, umat juga didupai karena apa? Martabat luhur yang mereka peroleh lewat pembaptisan. Jadi mereka yang akan menerima juga dikuduskan. Sehingga ini dupa itu asap yang mengepul ke atas, itu melambangkan arah perjalanan doa dan sikap batin kita yang membubung ke hadirat Allah seperti kumpulan asap dupa itu. Maka Bapak Ibu bisa berkontemplasi ketika wirup diayunkan dan mengeluarkan asap. Bayangkan doa-doa dan persembahan gereja seluruh umat ini, roti dan anggur ini dipersembahkan ke Allah, ke atas dan lalu melebur. Maka asap itu bukan putih sendiri terus mengepul sendiri, mengelompok sendiri, enggak. Menyatu dengan langit. Jadi supaya doa dan persembahan kita ini juga ke atas, ke Tuhan, dan menyatu ke hadirat Tuhan. Lalu baru sesudah itu imam membasuh tangannya di sisi altar, dan ini melambangkan bahwa imam itu berdoa supaya hatinya bersih, dosa-dosanya diampuni, diputihkan seperti kapas yang bersih, kain yang bersih, untuk menjalankan upacara kudus itu. Maka sungguh sayang sekali kalau misalnya pada waktu misa sudah masuk setelah persembahan, kok marah, emosi, dan sebagainya. Itu sudah mengotori kesakralan liturgi Ekaristi itu sendiri. Sekarang doa persiapan persembahan. Setelah bahan persembahan sudah ditata di altar dan semua acara yang mengiringnya sudah dilaksanakan, maka imam mengundang jemaat untuk berdoa. Nah, partisipasi aktif umat itu bukan dengan cara ngomong. Kata-kata itu yang kata-kata kalimat doa itu dikhususkan ke imam. Jadi yang ngomong hanya imam. Itu privilege imam. Maka doa itu tidak bisa didoakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita doa bersama-sama. Bapak Ibu kan pegang teksnya. Ayo kita doakan bersama. Itu tidak boleh. Ini doa yang khusus untuk imam. Doa pembuka, doa persembahan, dan doa penutup liturgi Ekaristi itu juga hanya imam. Doa persiapan persembahan itu menandai akhir dari persiapan, artinya sudah siap semuanya, lalu mengajak umat untuk hatinya penuh aktif dan sadar, hatinya penuh aktif dan sadar untuk masuk ke saat ruang yang paling kudus di dalam Ekaristi, yaitu doa syukur agung. Nah, di doa syukur agung itulah pusat dan puncak seluruh perayaan dalam Ekaristi. Suatu doa syukur dan pengudusan. Imam mengajak jemaat untuk mengarahkan hati. Itu maka Tuhan bersamamu,
dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu ayo kita sekali lagi, bahkan sebelumnya dipukul gong, itu untuk menyadarkan kita, bangkit sadar, untuk penuh lagi kesadarannya, untuk aktif menyatu dengan imam, untuk mengarahkan hati kepada Tuhan dengan berdoa dan bersyukur. Disitulah keikutsertaan partisipasi batin seluruh umat. Dan ini disampaikan oleh imam atas nama umat kepada Allah Bapa dalam Roh Kudus dengan pengantaraan Yesus Kristus. Makanya di dalam doa itu selalu kepada Allah Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus melalui pengantaraan Yesus. Maksudnya apa? Agar seluruh umat beriman menggabungkan diri dengan Kristus dalam memuji karya Allah yang agung dan mempersembahkan korban ini. Maka Bapak Ibu, Ekaristi khususnya dalam doa syukur agung, nanti sampai komuni itu, kita sungguh-sungguh memasuki ruang sakral, paling sakral di dalam seluruh kesakralan hidup Kristiani. Maka kita berusaha bagaimana mengajak umat untuk sungguh-sungguh juga sakral, yang istilahnya tadi penuh, sadar, dan penuh, sadar, dan kok hilang satunya lagi apa? Aktif, Romo. Aktif. Aktif itu tidak ngelamun, tapi aktif. Betul-betul seluruh kesadaran kita ini kayak bergerak dengan sepenuh kehendak, sepenuh pikiran, sepenuh hati. Ya. Nah, unsur-unsur penting dalam doa syukur agung itu adalah privasi, lalu aklamasi, seruan bersama tentang kudus-kudus. Itu kita bersama seluruh penghuni surga. Jadi Bapak Ibu kalau sedang mengucapkan atau menyanyikan kudus, itu sungguh-sungguh bisa merinding dari seluruh kesadaran kita ini. Karena apa? Bukan hanya mulut kita umat, tapi kita mengajak seluruh bala tentara malaikat di surga untuk melakukan memuji kekudusan itu. Itu dilambungkan bersama-sama antara imam, semua pelayan, seluruh umat untuk secara agung menyanyikan kudus, kudus, kudus. Nah, di dalam privasi sebelum kudus itu atas nama seluruh jemaat. Jadi imam itu menyatukan diri dengan seluruh jemaat, mewakili jemaat, memuji Allah Bapa, bersyukur kepadanya atas seluruh karya keselamatan, dan biasanya dengan intensi juga tertentu. Maka ada banyak rumusan doa privasi. Ada privasi menurut sesuai liturgi, ada privasi untuk hari kemerdekaan kemarin, privasi untuk arwah, privasi untuk perkawinan, privasi untuk syukur, privasi untuk pesta, santo-santa, martir, dan sebagainya. Ya, lalu epiklese. Epiklese di bagian dari doa syukur agung, gereja memohon kuasa Roh Kudus dan berdoa supaya bahan persembahan. Maka disitulah imam memberkati, membuat tanda salib kepada bahan persembahan itu agar dikuduskan menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka disitulah seluruh iman kita ini mengamini perubahan itu. Juga supaya korban murni itu menjadi sumber keselamatan bagi seluruh umat yang akan menyambut komuni nanti. Lalu kisah institusi, yaitu kata-kata tindakan Kristus diulangi. Tadi maka saya beri warna merah,
itu adalah kata-kata dan tindakan Yesus. Diulangi oleh imam, dan disitulah dilangsungkan suatu peristiwa korban yang dilakukan oleh Kristus yang sepanjang sejarah, sepanjang waktu hadir. Korbannya Yesus itu bukan hanya di 2000 tahun yang lalu, sesudah itu tinggal kenangan. Nah, ini yang juga tidak tertangkap oleh teman-teman kita, jemaat Kristen. Bagi mereka, korban roti dan anggur itu ya hanya di 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini tinggallah pengenangan dalam arti ingatan akal budi untuk mengarahkan kepada atau hormat kepada peristiwa di 2000 tahun yang lalu. Sedangkan di dalam Ekaristi kita diajak untuk mengalami peristiwa penebusan itu sendiri. Dan Yesus memberikan kepada para rasul untuk dimakan dan diminum, lalu memberikan amanat supaya merayakan misteri ini terus-menerus. Nah, ini yang ditinggalkan oleh teman-teman kita Protestan. Anamnesis itu gereja memenuhi amanat Tuhan Yesus yang disampaikan melalui para rasul. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Maka gereja mengenangkan Kristus, terutama sengsaranya yang menyelamatkan. Maka dalam anamnesis 1, anamnesis 2, anamnesis 3 yang kita nyanyikan biasanya itu ada tentang wafatnya, sengsara dan wafat itu, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya. Maka bukan hanya anamnesis itu kenangan akan masa lampau, tetapi juga saat ini dan terus sampai kedatangan Yesus kelak. Nah, sesudah anamnesis, itu sebenarnya doa syukur agung itu berisi persembahan. Lalu juga permohonan, maka kita berdoa untuk paus, berdoa untuk para imam, berdoa untuk umat yang akan menyambut Ekaristi itu, bagi kesejahteraan gereja, bagi arwah yang sudah meninggal, orang-orang yang meninggal, bagi santo-santa, semuanya dipanggil untuk mengenyam hasil penebusan dan keselamatan yang diperoleh lewat tubuh dan darah Kristus itu. Bayangkan betapa agungnya doa syukur agung. Nah, lalu doa syukur agung diakhiri dengan doksologi penutup. Diungkapkan pujian kepada Allah yang dikukuhkan dan ditutup oleh jemaat dengan aklamasi amin yang sangat agung. Ya. Nah, ritus komuni. Karena memasuki ritus komuni, perayaan Ekaristi adalah sebenarnya sekali lagi peristiwa perjamuan Paskah yang kita alami lagi. Maka seperti diamanatkan Kristus, umat beriman yang mempersiapkan hati dengan baik, maka hendaknya menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai makanan. Makanan rohani, bukan makanan dan rohani, tapi makanan rohani. Jadi pertama-tama, hosti itu bukan untuk mengenyangkan perut, tetapi makanan bagi roh kita. Inilah maksud pemecahan roti dan ritus lain yang menyiapkan dan mengantar umat ke komuni. Maka dimulai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, lalu ritus damai, karena kita telah didamaikan dengan Yesus dan kita ini diwarisi damai, maka damaiku berikan kepadamu. Ini damainya Yesus itu diberikan kepada kita. Lalu sesudah itu baru pemecahan roti bersama dengan lagu Anak Domba. Bahkan Anak Domba itu bisa diulang-ulang lebih dari 3. Pokoknya yang penting di akhir dari doa damai, doa Anak Domba,
itu adalah berilah kami damai. Baru sesudah itu, damai itu sebenarnya bukan hanya tidak gegeran, damai itu yang sebenarnya adalah shalom. Keseimbangan dan kesejahteraan, kesatuan, kesentosaan, kekuatan. Maka yang menurut hemat saya, terjemahan yang paling tepat dari shalom itu apa? Rahayu dan sentosa. Jadi rahayu dan sentosa itu kalau digabung itu adalah shalom. Baru sesudah itu kita satu persatu menerima komuni. Ya. Dalam doa Bapa kami, kita diajak oleh imam bersama-sama. Lalu imam sendirian mengucapkan doa embolisme, jadi doa yang kadang dinyanyikan, kadang dibacakan setelah Bapa kami. Lalu umat menanggapinya dengan doksologi umat. Jadi doksologi juga yang sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang segala masa, itu doksologi. Sebelumnya embolisme. Embolisme itu menguraikan isi permohonan terakhir dalam Bapa kami dan memohon agar seluruh umat dibebaskan dari segala yang jahat. Nah, supaya sempurnalah untuk sampai kepada damai. Jadi segala yang jahat, roh-roh jahat dibersihkan, pikiran jahat dibersihkan, kehendak jahat dibersihkan, perasaan jahat dibersihkan. Jadi mohon untuk dijauhkan dari itu. Karena apa? Maka ditegaskan ritus damai. Imam atas nama gereja memohon damai dan kesatuan bagi gereja sendiri, bagi seluruh umat manusia. Lalu umat beriman menyatakan persekutuan jemaat dan cinta kasih satu sama lain, itulah yang disebut shalom. Lalu dipersatukan dengan tubuh Kristus. Jadi dipersatukan dengan sesama jemaat, dipersatukan dengan seluruh umat manusia, dipersatukan dengan semesta ini dalam kasih, lalu sesudah itu dipersatukan dengan tubuh Kristus. Pada pemecahan roti itu juga imam mengulang kembali tata gerak tindakan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul itu para murid dan umat Katolik perdana yang dulu awal itu nyebut belum ada Ekaristi, belum, sebutannya adalah pemecahan roti. Karena itu sungguh-sungguh mengalami dengan memecah roti itu. Itu yang dalam pengalaman pribadi saya itu adalah sungguh-sungguh saya dengarkan keraknya roti itu. Sehingga pemecahan roti, panis fraksione itu artinya yang betul-betul patah, dipecahkan. Dan itulah misteri pengorbanan Yesus yang mau memberikan dirinya. Dan dengan komuni itu, nanti seluruh umat beriman yang banyak dan aneka macam budaya, latar belakang itu menjadi satu, menyambut komuni dari roti yang satu, yaitu Kristus sendiri. Sementara imam memecah-mecah roti dan memasukkan sepotong kecil dari roti itu ke dalam piala berisi anggur, dilakukanlah anak domba Allah, mengiringi pemecahan roti itu. Nah, komuni. Imam menyiapkan diri dengan berdoa dalam hati supaya tubuh dan darah Kristus yang disambut sungguh membawa buah hidup dalam pelayanannya. Hal yang sama dilakukan oleh umat beriman, maka sempatkanlah, sediakanlah saat hening khusus sebelum menyambut komuni. Itu kita sungguh-sungguh berdoa dalam hati supaya tubuh dan darah Kristus yang kita sambut itu
berbuah nyata di dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Jadi menyambut dengan menyiapkan dalam hati. Makanya dengan sikap yang sangat kusuk kita ke depan menyambut tubuh Kristus ini. Imam memegang roti Ekaristi di atas patena dan piala, memperlihatkan kepada umat serta mengundang mereka untuk ikut makan dan dalam perjamuan Kristus ini, perjamuan anak domba. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah. Maka itu seperti sabda bahagia dalam Injil. Berbahagialah Anda yang diundang dalam perjamuan anak domba ini. Lalu kita menyatakan sikap ketidakpantasan sebenarnya. Jadi meskipun bagaimana kita sebenarnya tidak pantas, tetapi karena kita disatukan oleh gereja, maka kita ini jadi pantas. Jadi kepantasan kita bukan karena jasa pribadi kita, karena kita ini orangnya saleh, yang banyak doa, bukan itu. Kita ini sebenarnya tidak apa-apa. Kita ini menjadi pantas karena iman gereja. Gereja seluruh tubuh Kristus ini. Lalu sementara imam menyambut tubuh Kristus, lalu meminum dari piala, nyanyian komuni dimulai. Agar apa? Agar umat secara batin bersatu dalam komuni, juga menyatakan persatuan secara lahir dalam nyanyian bersama itu. Tentu, maka ini seksi liturgi bagian kur, supaya sungguh-sungguh kita bukan memamerkan keindahan lagu komuni, seperti menonton konser, tidak. Tetapi kita ini membantu umat untuk menyiapkan, menguduskan diri, menyiapkan batin untuk menyambut komuni. Maka jauhkanlah sejauh-jauhnya sikap untuk konser atau pameran suara yang bagus, lagu yang malah mengganggu umat. Nah, atau kita ini secara rohani menjadi penghalang umat, karena umat tadinya mau menyambut tubuh Kristus didukung oleh puji-pujian yang tepat. Kalau enggak, lalu umatnya malah mengalihkan perhatian bukan kepada Kristus tapi kepada mendengarkan lagu. Jadi bukan untuk mengalihkan perhatian, tapi untuk mengiringi dan menunjang sikap batin untuk menyambut komuni. Tentu di sini juga ada suasana sukacita. Sehingga sambil mendengarkan syair lagu itu, kita dibangun sukacita hati karena berjumpa dan akan bersatu dengan tubuh Kristus. Untuk menyempurnakan permohonan umat Allah dan sekaligus menutup seluruh ritus komuni, imam memanjatkan doa komuni yang kita kenal dengan doa penutup. Dalam doa ini, imam mohon agar misteri yang sudah dirayakan itu menghasilkan buah di dalam kehidupan. Ya, baik. Sekarang ritus penutup. Ritus penutup itu terdiri dari amanat singkat. Itu kalau diperlukan. Jadi misalnya ada hal-hal yang menekankan, kadang dikutipkan dari ayat kitab suci yang dibaca tadi, yang makna yang terpenting untuk diingatkan kepada umat, maka itu bisa disampaikan dengan singkat. Atau itu dengan ada pengumuman pastoral yang penting, yang perlu disampaikan kepada umat. Lalu sesudah itu salam dan berkat imam, yang disebut salam itu Tuhan bersamamu, yang pada hari-hari dan kesempatan tertentu disemarakkan dengan berkat meriah. Maka ada doa rumusan berkat meriah pada hari raya, sehingga kita menjawabnya dengan amin beberapa kali. Yaitu ada paling tidak 3 rumusan, lalu kita jawab amin. 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 Lalu terakhir baru berkat.
sesudah berkat pengutusan jemaat oleh diakon atau imam itu sendiri. Kalau ada diakon, maka sebaiknya disampaikan oleh diakon. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Atau pergilah Anda diutus. Itu disampaikan oleh diakon, lalu baru diakon dan imam menghormati atau dengan cara mencium altar, kemudian mereka bersama para pelayan yang lain membungkuk khidmat ke arah altar, lalu prosesi penutup. Demikian